mulai membahas materi UTS dulu ya teman-teman. Tunggu UTS-nya mana sih? Kunci UTS. Oke. Nah, ETS kemarin itu Bu Silvana banyak diomongin, nggak hanya diomongin mahasiswa tapi juga diomongin dosen. Kenapa? Soalnya banyak banget ya. Nggak apa-apa. Jadi eh, memang Bu Silvana begini kalau apa namanya pakai dua device bentrok Bu. Kami tabu kita pakai dua device bentrok. Oh ya, nggak apa-apa. Jadi Bu Silvana nih sistem belajarnya adalah suka ngedrill soal-soal teman-teman. Jadi dari dulu belajar tuh caranya seperti itu. Kalau ketemu buku gitu kan, mungkin ada satu paragraf yang menarik, Bu Silvana bikin pertanyaan di bawahnya gitu dan Bu Silvana jawab juga gitu kan. Itu cara Bu Silvana belajar, apalagi pelajaran matematika ya atau statistik itu memang seneng banget ngedrill soal-soal gitu. Kenapa? Eh, itu itu menurut saya akan membuat kita terbiasa dan kita akan terasah gitu karena kita belajar yang sifatnya matematika. Nah, itulah kenapa sampai anak-anak saya sendiri pun juga saya sering bikin drill dari soal seperti itu. Pelajaran apapun sih sebenarnya nggak hanya matematika, PKN, ya bahasa Indonesia gitu kan. Sampai ke siswanya Bu Silvana, mahasiswa Bu Silvana seperti itu. Namun, kalau untuk ngajar, Bu Silvana akan biasakan itu di UTS sebenarnya. Kenapa? Dari situ Bu Silvana ingin tahu semangat juangnya teman-teman seperti apa. Determinasinya teman-teman itu kayak apa sih gitu. Terus juga soal-soal ini pun juga nanti bisa bermanfaat buat kalian untuk berlatih gitu kan. Jadi mungkin kalau misalnya apa namanya soal-soalnya itu agak sulit atau merasa eh, apa kok banyak banget seperti itu sebenarnya ini untuk kebaikan teman-teman ya. Ini kan sebenarnya juga merepotkan Bu Silvana dalam mengkoreksi tapi nggak apa-apa. Lebih bagus Bu Silvana memberikan yang terbaik buat kalian. Sebentar ya. Kunci mana? Kunci rumah ada. Ada sebentar. Nanti Mana aja. rumah mana sih? Nanti. Rumah depan mana? Sorry, ada ini, ada iklannya. Gitu. Jadi di UTS aja begini, nanti UASnya nggak seperti itu ya. Terus juga hmm, buat belajarnya kalian ya. Jadi sebenarnya ya UTS ini ya, UTS ini itu eh, kalau kalian ngerjain pasti akan Bu Silvan apresiasi walaupun salah gitu. Tapi kalau nggak ngerjain atau sampai nggak ngumpulin gitu ya, itu jangan harap bisa dibantu. Ya berarti kalian tuh semangat juangnya masih masih ece-ece ya. Jadi kalau kalian itu tetap ngerjain walaupun salah akan Bu Silvana hargai. Dan Bu Silvana tuh nggak suka ngasih nilai jelek sebenarnya. Kayak kenapa? Bagi Bu Silvana nilai jelek itu belum tentu juga pelajaran loh gitu. Lebih bagus Bu Silvana ngedrill soal-soal gitu ya. Jadi Bu Silvana nggak suka suka ngefailin mahasiswa, suka nilainya jelek seperti itu tuh nggak mau seperti itu. Kenapa Bu Silvana pernah ngerasain gak enaknya juga seperti itu. Tuh. Jadi bagi Bu Silvana, kalau Bu Silvana bisa bantu kalian menjadi jembatan di masa depan kalian, mempermudah kalian kan gitu, itu kan juga bagus juga kan. Nah, gitu. Lebih bagus seperti itu daripada menyusahkan. Makanya di sini nanti kalau kalian mengerjakan pasti akan dapat nilai. Gitu. Nilai Bu Silvana itu minimal B sih. Gitu. Kalau kebangetan banget kasih C, artinya nggak ngerjain atau pokoknya parah banget gitu ya. Itu bisa C. Kalau D itu biasanya udah sangat-sangat parah. Biasanya berkaitan dengan manner gitu. Jadi itu ya sekitar itu nilai-nilai Bu Silvana. Jadi kalian jangan merasa kecil hati gitu. Aku belum bisa Bu, aku belum ngerti dan lain-lain ya asal kalian ada upayanya. Kan sekarang kan bisa menggunakan
tools ya kan gitu. Tuh ya. Ya, sekarang Bu Silvana menepati janji Bu Silvana untuk menjelaskan ya materi UTS. Jadi biar fair, kalian dikasih soal. Ini aku udah kasih record nggak ya? Record nggak sih? Udah ya? Udah record. Udah record ya. Bu Silvana ngasih soal dan Bu Silvana juga berkewajiban untuk menjelaskan. Oke, kita mulai ya. Oke, nomor satu. Nomor satu ini yang dimaksud dengan estimasi parameter, ya kan? Ya, silakan. Kalau ini teori ya, teori kalian bisa bisa kalian ini sendiri teman-teman ya. Bisa kalian baca sendiri. Ya, untuk sesi satu masih teori ya teman-teman. Jadi saya nggak terlalu bahas, saya akan bahas hitung-hitungannya teman-teman. Ini juga populasi sampel, ini juga oke lah, lewat aja lah ya. Ini juga mengenai teori ya, teori. Terus kemudian variabel uji hipotesis. Uji hipotesis boleh gitu. Kita mulai dari uji hipotesis ya. Uji hipotesis. Jadi eh, uji hipotesis di sini jelaskan apa yang disebut dengan hipotesis. Sudah ada teori itunya ya. Apa perbedaan hipotesis statistik dengan hipotesis penelitian? Berikan contoh. Hipotesis statistik adalah hipotesis yang menggunakan data statistik dan uji-uji hipotesis. Gitu. Jadi dia ada H0 dan H1. Sedangkan hipotesis penelitian adalah hipotesis yang merujuk pada hubungan atau perbedaan antara variabel-variabel yang diteliti atau bersifat lebih luas. Ya. Jadi contoh misalnya, nah nih, jadi hipotesis penelitian. Nah ini ada kata-kata yang sifatnya lebih umum ya. Contoh nih hipotesis statistik dulu. Nah, ini kan sudah khusus nih, dia menggunakan rata-rata gitu kan. Rata-rata dari pelanggan perusahaan A lebih tinggi gitu kan setelah mengikuti program loyalitas dibandingkan sebelum mengikuti. Itu kan berarti ada yang namanya simbol-simbol statistik yang dipakai di situ. Tapi kalau hipotesis penelitian masih sifatnya umum. Contoh nih, program loyalitas pelanggan meningkatkan retensi pelanggan ya. Mengapa penting bagi seorang peneliti untuk merumuskan hipotesis sebelum melakukan penelitian? Penting karena satu, dapat memberikan arah yang jelas, ya kan? Menentukan metode pengumpulan dan analisis tepat, dan sebagainya ya teman-teman. Sebutkan tiga jenis rumusan hipotesis yang umum digunakan dalam penelitian bisnis. Yang pertama adalah hipotesis deskriptif. Contoh ya, nih hipotesis mayoritas konsumen lebih memilih produk A dibandingkan produk B. Ini adalah hipotesis deskriptif. Ada juga hipotesis komparatif, perbandingan. Kinerja penjualan di cabang Jakarta lebih tinggi dibandingkan cabang Surabaya. Nah, komparatif kan perbandingan. Ada yang asosiatif, berarti hubungan antar variabel, misalnya kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap loyalitas pembeli. Apa yang dimaksud dengan hipotesis deskriptif? Contoh dalam bidang ekonomi. Contoh yang ini tadi juga udah dijelasin ya, dilewat aja jam-jam aja. Ini juga lewat aja lah ini. Nah, sekarang ini hitung-hitungan teman-teman. Ya, uji sampel satu, bentar. Ya, uji T satu sampel individu, ya kan? Nah, ini datanya seperti ini teman-teman. Ya, ini saya belum sempet ya, belum sampai ke kelas kalian ya, baru ngoreksi kelas sebelah ya. Nah, teman-teman, saya akan menghargai apapun jawaban teman-teman. Kalau teman-teman mengerjakannya tidak menggunakan SPSS pun juga ibu nilai ya. Jadi jangan khawatir. Nah, kalian lihat di sini. Kalau menggunakan SPSS, karena Bu Silvana pakai SPSS, ini didapatkan nilai dari signifikansi to tail-nya adalah 0,03, which is dia lebih kecil daripada 5%. Artinya apa? Artinya H0 ditolak, H1 diterima. Artinya apa? Artinya rata-rata pengeluaran adalah lebih dari 50 juta. Itu ya. Nomor dua juga nih hitungannya nih dapat di sini. Itu ya. Dapatnya adalah signifikansi to tail-nya ternyata 0,368.
Artinya apa? Dia lebih besar daripada 5% atau 0,05. Artinya hak nolnya diterima. Berarti rata-rata penjualannya adalah lebih kecil atau sama dengan 60 juta. Itu ya. Soal nomor 3 juga sama uji satu sampel ya. Nah, kita lihat di sini signifikansi titelnya sangat signifikan karena nilainya 0,000. Berarti apa namanya itu? Berarti H0 ditolak, H1 diterima. Rata-rata biaya operasionalnya segini. Terus juga ini nomor sekian ya. Ini juga. Ini signifikan ya ini ya. Signifikan karena di bawah 0,05 gitu ya. Kemudian ada nggak yang nanyain kemarin tuh Bu? Kok aneh ya? Itu yang mana ya uji independen ya? Ya nanti deh kita kita yang ini dulu satu. Nah ini juga ini adalah signifikan artinya H0-nya diterima. Berarti H0 yang ini yang diambil ya. Berarti rata-rata laba bersihnya lebih kecil sama dengan 65 juta. Ini juga nih sekarang nih nomor 6. Hasilnya adalah ini. Sangat signifikan berarti hipotesis H1 yang diambil ya. Tuh, rata-rata skor kinerja lebih besar daripada 70. Oh iya, dalam perumusan hipotesis kan teman-teman udah tahu ya. Jadi dari soal ini ya, perusahaan ingin mengetahui apakah rata-rata kepuasan kerja karyawan terhadap gaji mereka lebih dari 60. Iya kan? Artinya kalau ada soal seperti ini, masuknya ke H1-nya dulu teman-teman, lebih dari 60 nih. Ini dulu nih dimasukin. Baru ininya dilawanin, tapi pakai yang ada sama dengan ya. Jadi kalau dia lebih besar, berarti lawannya lebih kecil, tapi jangan lupa harus pakai sama dengan di atas itu. Karena yang di atas itu adalah bentuk rumusnya. Perumusan rumus modelnya itu kan pakai sama dengan. Kayak mu sama dengan bla 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 bla. Ada sama dengannya. Berarti H0 tuh harus pakai sama dengan. Oh, ini soal ini dia signifikan, sangat signifikan ya. Soal nomor 8, nah langsung aja hasilnya. Sangat signifikan. Soal nomor 9 juga ini sangat signifikan. Soal nomor 10 juga ini tidak signifikan, berarti H0-nya diterima. Ini sangat signifikan, H0-nya ditolak, berarti H1 dia diterima, ya kan? Ini juga one sample test, berarti sangat signifikan, H0-nya ditolak, H1 diterima. 13, coba lihat. Sangat signifikan, H0-nya ditolak, H1-nya diterima. Nah, ini di, sangat signifikan, H0-nya ditolak, H1-nya diterima. Sangat signifikan, H0-nya ditolak, H1-nya diterima. Sangat signifikan, H0-nya ditolak, H1-nya diterima. 17. Sangat signifikan, H0-nya diterima, H0-nya ditolak, H1-nya diterima. Ini juga, ini juga sangat signifikan. Sangat signifikan, sangat signifikan. Ya, nah sekarang ini yang banyak bertanya ya. Uji dua sampel individu. Jadi individu itu artinya ada sampel yang berbeda gitu. Jadi objeknya berbeda ya. Objek yang berbeda. Nah, untuk sampel dua individu ini, teman-teman, datanya tuh boleh beda ya. Datanya boleh nggak sama. Jadi kemarin itu bingung, Bu, kok ini yang satu kok datanya nggak sama dengan data yang kedua. Nggak apa-apa ya, masukin aja. Itu. Makanya kan ada N1 dan N2 dia tuh. Kecuali yang berpasangan itu harus sama. Karena kan objeknya objek yang sama gitu ya. Nah, ini karyawan barunya ada 30 karyawan ya. Nih, kalian tuh kalau ngecek tuh gini kan enak, teman-teman. Nah, ini kan ada 30 ya. Ini 30 kan. Ngecek jumlah ini loh, jumlah yang datanya tuh. Ini juga 30, ya kan? 30 pas. Berarti kan betul pas 30. Masukin deh ke ini SPSS. Nah, gini hasilnya ini ya, teman-teman. Saya nggak mau dari awal ya. Saya langsung aja outputnya. Nah, teman-teman, cara ngeceknya adalah teman-teman lihat nih. Lihat di sini dulu, Leven Test for Equality of Variances ya. Nah, nilai signifikansinya, ini kamu teman-teman lihat. Kalau nilainya dia itu di atas 5%, berarti yang kita ambil adalah yang equal variances assume. Jadi yang apa namanya yang
variannya sama gitu yang diambil. Nah, ini nih. Nah, ini. Ini kan 0,2405 kan lebih besar daripada 0,05 gitu kan. Berarti yang kita ambil justru malah yang di sini gitu. Yang diambil ada yang equal variance. Equal variance. Assume. Jadi diasumsikan bahwasanya variansinya itu sama gitu. Berarti diambil yang ini. Tapi kalau ininya misalnya nilai signya ini lebih kecil daripada 0,05, berarti diambilnya yang not assume. Jadi tidak diasumsikan bahwasanya variannya itu assume. Hmm, gitu. Nah, untuk ini karena dia sudah ini, berarti yang kita lihat yang ini teman-teman. Tuh. Ini kan signifikan. Berarti apa? Berarti terdapat perbedaan antara karyawan baru dengan karyawan lama. Gitu ya. Hmm. Jadi soal nomor 2, soal nomor 2. Cek dulu nih, bener nggak 40? Cek. Nah, ini di sini nih, lihat ya teman-teman, 40. Nih, cek. Sama 40 ya, sama 40. Nah, ini hasilnya. Ini juga nih. Nah, teman-teman lihat. Kalau ini kan sebaliknya nih, teman-teman. Nah, ini nih. 0,47. 0,047 ya. Di mana nih dulu? 0,047. Ini kan lebih kecil daripada 5% atau 0,05. Berarti yang diambil justru yang ini. Berarti not assume. Equal varian not assume. Nah, ambil yang ini. Berarti teman-teman nanti lihatnya yang ini. Ternyata hasilnya juga sama. Hasilnya juga sama. Oke, berarti berarti artinya apa? Artinya juga terdapat perbedaan ya, kan gitu. Tapi yang kita lihat di sini, ya. Nah, selanjutnya coba kita lihat. Kita lihat yang nomor 3. Nomor 3 juga kita cek nih. Kita cek nih, ini harus di delete dulu ya. Ini kita delete, kita lihat. Set, gini kan. 50 ini juga 50 teman-teman ya, berarti sama ya. Setelah dicek, ini berarti tuh kan. Ini signifikan nih teman-teman. Signifikan. Ini kan ini nilainya kan segini nih. Dia lebih kecil daripada 5% kan? 0,01 lebih kecil daripada 0,05 kan? Berarti kita ambil yang ini. Teman-teman ngambilnya nilai yang ini ya. Walaupun sama-sama dia itu, tapi pengertiannya nanti dia ngambilnya yang ini nih, yang ini gitu. Yang not assume. Itu. Terus ya. Ini juga. Nah, ini signifikan kan? Nih, yang di sini yang diambil. Ya, nanti dilihat yang di sini. Gitu. Silakan ya dibaca nih ya. Kuncinya udah saya kasihkan ke teman-teman. Ya, ini juga kan ini berarti ini yang diambil yang assume ya. Equivariant assume yang dilihat yang di sini. Gitu. Iya, soal nomor 7. Tuh. Ini kan nih di sini ya 0,78 yang diambil adalah yang assume, bukan not assume yang ini. Berarti yang ini kita lihat. Oke, jadi seperti itu ya yang independen. Saya jam ke yang itu aja, yang berpasangan. Nah, saya jam yang berpasangan, teman-teman. Pair. Nah, oke. Pair.
gitu. Nah, sekarang yang pair ya. Kalau yang pair, udah masukin aja pairnya. Ini soalnya nih, ini soal nomor 13 ya. Sebelum penurunan harga sama sesudah penurunan harga. Nah, ini kan kalau ini kan harus sama nih. Kita cek aja sama apa enggak nih. Ini 55 ya kan? Berarti kan bukan. Ini 55 sama kan? Nah, yang dilihat mana teman-teman? Yang dilihat adalah sig dua telnya ini. Berarti ada perbedaan ya, karena dia signifikan kan? Ada perbedaan. Kalimatnya seperti itu. Ini juga yang ini teman-teman, yang nomor 15 ya. Tuh, ya nih signifikan ya. Berarti ada perbedaan. Terus 16. Signifikan, berarti ada perbedaan. Ya, signifikan ada perbedaan. Ya, signifikan ada perbedaan. Kemudian signifikan ada perbedaan. Ini juga nomor berapa nih? 20. Signifikan ada perbedaan. 21. Signifikan ada perbedaan. Oke. 22. Ya. Nah, semuanya udah dibahas, teman-teman. Gitu ya. Nah, sepertinya